Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Aisyah Nadia. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau konseling tentang KB, Bu. Oh, konseling KB. Sebelumnya, Ibu udah tahu belum apa itu KB? Belum. Berarti Ibu belum tahu ya tujuan KB itu untuk apa? Kira-kira Ibu ingin pakai KB apa? Saya dengar-dengar dari tetangga sih, saya mau pakai IUD ya, Bu. IUD? Ya. Oh, atau yang disebut dengan AKDR ya, Bu ya? Oh iya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu AKDR. Nah, AKDR itu dia metode kontrasepsi yang mengandung hormon berbentuk seperti huruf T dan dia akan dimasukkan melalui vagina. Seperti itu, Bu. Nah, Ibu, itu tadi penjelasan singkat mengenai metode KB AKDR. Sebelumnya, Ibu perlu mengetahui beberapa hal mengenai KB. Ada beberapa jenis KB yang bisa menjadi pilihan Ibu, seperti metode KB alami itu ada metode MAU, kemudian kalender, ada lendir cervix, metode suhu basal, simptom thermal, dan senggama terputus. Kemudian ada juga KB yang mengandung hormon, seperti pil kombinasi, kemudian cincin vagina, koyo kombinasi. Ada juga metode KB kontrasepsi progestin, yaitu suntik, pil, implan, dan AKDR. Metode barir seperti kondom, diafragma, dan spermasid. Kemudian yang terakhir ada kontrasepsi mantap seperti tubektomi dan vasektomi. Baiklah, Bu, tadi saya sudah menjelaskan mengenai metode KB AKDR dan beberapa pilihan metode KB lainnya. Sekarang, apakah Ibu ingin tetap menggunakan metode KB AKDR atau ingin yang lainnya? Tetap saja ya. Berarti saya akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap mengenai metode KB AKDR. Jadi, metode KB AKDR itu memiliki cara kerja mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi. Diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian, adapun keuntungannya, ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan. Kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan benang. Untuk perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini, yaitu ada kemungkinan hamil, kemudian perdarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS, HIV atau AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, menderita TB panggul, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kemudian kanker pada genitalia, dan sering berganti pasangan. Adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid, benang hilang, dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya bentuk alatnya. Dan ini yang aslinya. Dia berbentuk seperti huruf T dikelilingi tembaga ya, Bu ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penapisan kehamilan ya, Bu. Saya akan menanyakan beberapa hal untuk memastikan Ibu tidak dalam keadaan hamil saat ini. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai bayi kurang dari 6 bulan? Iya, Punya. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak hari terakhir? Belum ya. Apakah Ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Tidak ya. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak juga. Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Apakah sebelumnya Ibu menggunakan metode kontrasepsi secara tepat? Tidak juga. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui kondisi medis Ibu ya. Ibu waktu pertama kali dapat haid itu umur berapa ya? 12 atau 13 tahun itu, Bu. Ibu pernah punya riwayat kanker payudara?
Kanker serviks? Tidak ada. Penyakit hepar? Tidak ada ya. Penyakit seperti jantung, hipertensi, obesitas, diabetes, ibu merokok, suami ibu merokok? Tidak juga. Sakit kepala seperti migrain? Tidak ya. HIV, IMS? Tidak ya. Penyakit radang panggul? Sepsis? Oke, tidak ada juga. Berdasarkan penapisan dan keadaan medis ibu cocok menggunakan AKDR ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi ya Bu. Konseling KB AKDR. Tadi berdasarkan penapisan dan kelayakan medis, ibu cocok menggunakan AKDR ya Bu. Jadi saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai AKDR. Yang pertama itu cara kerjanya. Dia bekerja secara utama mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi. Kemudian diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Adapun keuntungannya yaitu jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, dapat segera dipasang pasca persalinan atau pasca abortus. Dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap IMS dan diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan. Selanjutnya, perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutan. Harus rutin melakukan pemeriksaan benang. Yang tidak boleh menggunakan AKDR yaitu kemungkinan hamil, peradangan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian infeksi pada organ reproduksi, IMS, HIV, atau AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, menderita TB panggul, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kanker pada genitalia, dan sering berganti pasangan. Adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, bercak di antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid, benang hilang, dan keputihan. Ini contoh alatnya ya Bu. Nanti alat ini akan dipasang di rahim ibu melalui pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, jadi ibu nanti pada saat pemasangan AKDR tidak perlu khawatir karena privasi ibu akan tetap kami jaga. Ini dilakukan di ruangan tertutup ya Bu ya. Sebelum melakukan pemasangan AKDR nanti akan dicek tekanan darah ibu, berat badan, dan juga dicek pemeriksaan dalam. Nah ibu, setelah dipasang KB, nanti setelah pemasangan AKDR, ibu harus datang kembali ke klinik setelah 1 bulan ya untuk kontrol. Kemudian jika ibu mengalami efek samping, ibu juga harus datang ke klinik atau puskesmas terdekat, bisa juga datang ke sini. Lalu ibu harus rutin periksa benang selama 1 bulan. Selama bulan pertama periksa secara rutin, terutama setelah haid. Kemudian setelah bulan pertama pemasangan hanya perlu diperiksa jika ibu mengalami kram perut, nyeri setelah senggama, atau setelah senggama. Selanjutnya ibu harus ingat pemasangan AKDR ini jangka waktunya itu 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun itu ibu harus kembali lagi ke sini untuk rencana pemakaian KB selanjutnya ya. Ibu bisa datang ke sini setiap saat jika ibu membutuhkan. Sampai sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, berarti semuanya sudah jelas ya Bu. Nanti saya akan memberikan ibu kartu KB dan saya akan mengisi biodata ibu. Oke, sampai di sini saya cukupkan penjelasan mengenai KB AKDR. Selamat pagi Ibu.